Jadi ada kebiasaan makan yang menyeramkan yang ditunjukkan oleh ulat-ulat di Hawaii. Ulat-ulat berukuran 1 inci ini yang disebut larva geometrid, melawan norma dan melewatkan kebiasaan makan daun. Sebaliknya, mereka nongkrong di daun dan batang, menunggu serangga datang, sehingga mereka bisa dengan cepat menyambarnya dengan kaki-kaki berduri mereka. Para ilmuwan telah menemukan sekelompok pemburu serangga kecil ini di hutan Hawaii dan telah membiarkan mereka di laboratorium. Ternyata mereka termasuk dalam kelompok ulat yang disebut Eupithecia, yang biasanya memakan tanaman seperti bunga dan daun. Namun di Hawaii, sekitar 6 spesies Eupithecia telah memutuskan untuk menjadi karnivora dan memilih untuk makan makanan ringan dari serangga. Mungkin serbuk sari bunga yang kaya protein yang mereka makan telah membantu mereka membuka predator dalam diri mereka. Karena kurangnya predator dari daratan, ulat-ulat pemakan daging ini dapat berkembang di ekosistem Hawaii, tidak seperti spesies invasif lainnya yang menyebabkan masalah bagi tanaman dan hewan asli. Ulat pemakan daging di Hawaii ini telah berevolusi untuk menempati ceruk ekologi yang biasanya diisi oleh serangga seperti belalang sembah di daerah lain. Ulat ini dikenal dengan serangannya yang cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 0,1 detik untuk menyerang dan melahap mangsanya yang masih hidup. Semoga saja mereka tidak menjadi lebih besar dan lebih lapar. Ular derik menggunakan deriknya yang ikonik untuk memperingatkan pemangsa seperti coyote dan bison agar menjauh atau berisiko digigit. Perilaku berderik ini berevolusi dari goyangan ekor leluhur sebagai bentuk isyarat aposematis. Alih-alih menggunakan suara derik untuk menarik pasangan, suara tersebut berfungsi sebagai sinyal peringatan akan bahaya yang ditimbulkan oleh taring berbisa ular. Hei, terima kasih atas peringatannya. Suara berderik tercipta dari segmen-segmen kulit mati yang berongga dan longgar di ujung ekor ular yang saling berbunyi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ular derik menyesuaikan kecepatan derik mereka berdasarkan jarak dengan pemangsa, menciptakan ilusi pendengaran yang cerdas untuk menghalangi potensi ancaman. Penggunaan suara yang canggih ini membantu ular derik mempertahankan diri mereka sendiri meskipun mereka sendiri tidak dapat mendengar deriknya. Simping memiliki penampilan yang unik, menyerupai kerang di film horor dengan sulur dan mata di dalam mulutnya. Meskipun kamu tahu, simping itu lezat. Para ilmuwan telah menemukan bahwa mata yang terlihat seperti buah beri ini dapat dibandingkan dengan teleskop canggih. Mata ini seperti cermin berubin yang mampu menciptakan gambar yang rumit seperti yang dibentuk oleh teleskop observatorium modern. Menariknya, simping tidak memiliki otak, namun matanya dapat membentuk gambar objek yang buram. Tidak seperti moluska lainnya, seperti kerang, simping memiliki struktur mata yang unik yang mirip dengan serangga. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa simping adalah salah satu dari sedikit bivalvia yang bisa berenang. Banyaknya mata pada simping dapat membantu dalam menciptakan tampilan 3 dimensi dari lingkungannya, dengan beberapa mata memiliki penglihatan yang lebih baik daripada yang lain. Mata yang unik ini berpotensi mempengaruhi desain teleskop masa depan, mengilhami penciptaan perangkat pencitraan bidang lebar yang ringkas. Jadi, lain kali saat kamu menikmati hidangan simping, ingatlah bahwa makhluk-makhluk ini memiliki 200 teleskop kecil yang menatapmu. Apa tujuan dari tulang berongga pada burung? Burung memiliki adaptasi kerangka yang unik yang sangat penting untuk bisa terbang. Salah satunya adalah tulang berongga. Juga dikenal sebagai tulang pneumatik. Tulang berongga berisi ruang udara yang membantu asupan oksigen selama penerbangan. Kantong udara terhubung ke area berongga di dalam tulang burung yang memungkinkan paru-paru mereka memanjang ke seluruh struktur kerangka mereka. Sistem yang rumit ini membantu burung menyerap oksigen saat bernapas masuk dan keluar, yang pada akhirnya meningkatkan kadar oksigen dalam darah mereka dan memberi mereka energi yang diperlukan untuk terbang. Berlawanan dengan kepercayaan umum, tulang berongga tidak serta-merta membuat burung menjadi lebih ringan. Penelitian menunjukkan bahwa tulang burung sebenarnya lebih berat dibandingkan dengan tulang hewan dengan ukuran yang sama.
Malahan, kerangka burung seberat 2 ons lebih padat dan lebih berat daripada kerangka tikus seberat 2 ons. Kepadatan yang meningkat ini menghasilkan tulang berongga tipis yang lebih kaku dan lebih kuat, sehingga lebih kecil kemungkinannya untuk patah. Terkadang, kaki adalah sebuah kebohongan. Dalam sebuah penelitian baru-baru ini, para peneliti menyelidiki bagaimana ulat menumbuhkan kaki gemuk mereka yang khas. Kaki-kaki tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang penting. Ulat perlu makan banyak untuk tumbuh dengan cepat, sehingga memiliki kaki yang gemuk membantu mereka bergerak di sekitar daun dan batang secara efisien. Yang menarik, kaki-kaki gemuk ini sebenarnya bukan kaki sama sekali. Kaki-kaki ini disebut proleks, yaitu kaki pendek yang membantu ulat untuk bergerak. Kaki ulat yang sebenarnya yang berubah menjadi kaki dewasa saat menjadi ngengat atau kupu-kupu berada di dekat kepalanya dan tidak digunakan untuk berjalan. Bahkan, jika ulat kehilangan kaki aslinya, ulat masih bisa bergerak menggunakan kaki palsunya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa yang membuat sebuah kaki menjadi kaki? Apakah tentang strukturnya atau fungsinya? Kaki ulat yang unik hanyalah salah satu contoh dari adaptasi yang menarik yang terlihat pada arthropoda. Kaki sementara ini membantu ulat untuk makan dan bergerak sebelum mereka berubah menjadi bentuk akhirnya. Pandangan sekilas ke dalam dunia ulat ini mengingatkan kita akan sifat fana dari kehidupan dan mendorong kita untuk menghargai kaki-kaki istimewa ini selagi masih ada. Bearded Dragon adalah kadal keren dari Australia yang biasa tinggal di gurun, sabana, semak belukar, dan hutan subtropis. Mereka dikenal sebagai hewan peliharaan yang sangat santai berkat aura ramah, senyum yang konstan, dan sikapnya yang santai. Orang-orang senang memeliharanya sebagai hewan peliharaan, menyebutnya beardies karena bulu-bulu runcing di lehernya. Ada 8 jenis bearded dragon, dengan berbagai warna dan pola yang berbeda yang dikembangkan di penangkaran. Meskipun mereka baik-baik saja di rumah mereka di Australia, beberapa bearded dragon ini berakhir di bagian lain dunia melalui cara yang licik. Meskipun mereka sebagian besar menempel di tanah di alam liar, mereka dapat memanjat pohon ketika mereka perlu memamerkan diri atau melarikan diri dari sesuatu yang sangat menakutkan. Bearded dragon sekarang ada di seluruh dunia kecuali Hawaii karena mereka tidak diizinkan di sana. Fakta menarik, bearded dragon ini dapat menumbuhkan kembali giginya, seperti hiu dan tokek. Beberapa bearded dragon pernah terlihat meneguk air hujan saat cuaca sangat panas dan kering di luar. Bearded dragon memiliki kebiasaan tidur yang unik, tidur dengan posisi yang aneh, bahkan ketika mereka berada di dalam tangki yang nyaman. Mereka benar-benar bisa berdiri saat tidur. Mereka bisa berlari cukup cepat secepat manusia, namun mereka lebih suka bersantai sepanjang waktu. Ketika mereka harus berlari, mereka bisa berdiri dengan 2 kaki dan melakukan zoom seperti manusia. Alam tidak selalu mengikuti definisi gender yang ketat. Beberapa spesies memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan memelihara organ reproduksi jantan dan betina secara bersamaan. Itu adalah sebuah trik. Spesies lainnya memiliki kemampuan untuk beralih dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya, tergantung pada berbagai faktor seperti kondisi lingkungan. Perubahan ini dapat memberikan fleksibilitas reproduksi atau dapat dipicu oleh faktor eksternal seperti kenaikan suhu global. Ikan giru adalah contoh hermaprodit berurutan, terlahir sebagai satu jenis kelamin tetapi dapat bertransisi ke jenis kelamin yang berlawanan jika diperlukan. Dalam kasus ikan giru, transformasi ini terjadi dari jantan menjadi betina, sebuah proses yang dikenal sebagai protandri. Dalam sekelompok ikan giru, hanya 2 anggota yang sepenuhnya dewasa, jantan yang besar dan betina yang lebih besar lagi. Jika terjadi sesuatu pada si betina, si jantan akan berubah menjadi betina dan memilih jantan terbesar berikutnya dalam kelompok sebagai pasangan baru. Bukankah itu nyaman? Hawkfish adalah contoh lain dari spesies yang dapat mengubah jenis kelamin berdasarkan kondisi tertentu. Mereka mulai sebagai betina dan dapat beralih menjadi jantan, sebuah proses yang dikenal sebagai protogini. Tidak seperti hermaprodit berurutan lainnya,
Hawkfish memiliki kemampuan untuk beralih dari jantan ke betina berulang kali, tergantung pada kondisi di dalam kelompoknya. Siput pisang misalnya adalah hermaprodit simultan yang mampu menggunakan organ reproduksi jantan dan betina secara bersamaan. Meskipun mereka dapat membuahi dirinya sendiri, kebanyakan siput pisang lebih suka kawin dengan siput lain. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa spesies katak mampu mengubah jenis kelamin dengan individu-individu yang mengembangkan organ reproduksi yang berfungsi penuh dari jenis kelamin yang berlawanan. Perubahan ini yang diamati baik di laboratorium maupun di alam liar mungkin merupakan kejadian alami pada populasi katak dan bukan semata-mata respons terhadap perubahan lingkungan. Jadi, sekarang kamu sudah tahu kan